selamat datang di Dominic Podcast yang random. Kita mau bahas episode random nih Sobat Dominic. Pasti teman-teman di rumah kepo nih, kita mau bahas apa. Jadi kita mau bahas gimana sih rasanya siswa-siswi SMA Dominikus Wonosari bersekolah di sekolah SMA Dominikus Wonosari yang super keren ini. Oke, sebelum masuk ke topik kita, perkenalan dulu, nama aku Angela Bita Pratiwi, kelas 11 IPA. Sobat Dominic, saya nggak sendirian loh di sini. Saya ditemenin sama siapa tuh? Rame-rame di belakang tuh. Perkenalan dulu ya. Ayo. Halo guys, halo Sobat Dominic. Perkenalkan, nama saya Rafa dari kelas 12 IPA. Hai Sobat Dominic, kalian pasti udah tahu aku Vanilla dari kelas 11 IPS. Sekarang udah naik kelas, nggak lagi kelas 10 IPS. Nah, itu ada Vanilla dan Rafa. Kayaknya Ya, kita langsung halo, ke topik random aja kali ya. Gimana sih rasanya sebagai siswa SMA Dominikus Wonosari? Mantap betul. News. Oke, aku mau tanya nih, kalau untuk Vanilla sama Rafa, gimana sih rasanya di SMA Dominikus Wonosari ini sekolahnya kayak gimana gitu? Asik, Seru. Udah, gitu aja. keren. Ini dua teman kita ini emang terlalu jujur ya, tapi kayaknya ada yang lebih jujur ya. Sekolah di Dominikus Wonosari ini gimana rasanya? Apa ya namanya? Yang Apa lebih nam- spesifik kamu dulu, gitu Nam. kali ya. Ya rasanya tuh enak, nyaman. Terus nyaman karena ketemu guru-guru sama teman-teman yang emang nyaman. Terus lingkungannya juga enak, kayak ya buat kita nyaman. Nggak bising itu dan Iya. nggak dekat jalan. Oh, kalau Kak Rafa sendiri gimana? Seneng atau sedih atau gimana? Ya kalau menurut aku bersyukur banget sih bisa sekolah di tempat ini, khususnya di SMA Dominikus, karena ketemu dengan banyak teman-teman yang asalnya dari Sabang sampai Merauke, kayaknya lengkap dari sini. Terus aku juga suka lingkungan yang nggak terlalu dekat dengan jalan, jadi waktu pelajaran itu mungkin ya lebih tenang karena lebih banyak mendengar suara-suara. Maaf Sobat Dominic, di luar lagi hujan deras banget nih. Kalau yang mau tanya ini sampai kita kaget ya Sobat Dominic. Oke, lanjut. Ya, tapi satu mungkin ya, kalau misalnya di SMA Dominikus itu mungkin bising dari suara motor enggak, tapi bising dari suara teman-teman kita iya sih. Iya, emang teman-teman kita ini, kalau kalian Sobat Dominic belum tahu nih, teman-teman kita tuh super duper aktif. Jadi kayak setiap hari tiada hari tanpa rame gitu ya. Oh ya Sobat Dominic, kalau mau tahu aja nih, di SMA Dominikus Wonosari ini banyak loh teman-teman kita yang dari di luar Pulau Jawa ini. Ada yang dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, sama banyak nih Sobat Dominic. Kepo kan pasti, Contohnya makanya Kak sekolah di Rafa. Dominikus Wonosari. Dan ini salah satu Kak Rafa ini juga dari luar Jawa loh Sobat Dominic. Bisa diceritain kali ya asalnya dari mana? Ya, saya datang dari Kepulauan Mentawai. Maaf ya Sobat Dominic, ini hujannya deras banget, sumpah nggak bohong. Ya, saya datang dari Kepulauan Mentawai, yaitu salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Kalau boleh tahu nih, alasannya Kak Rafa kok mau gitu dari jauh di sana terus ke bersekolah di SMA Dominikus Wonosari ini, apa tujuannya, motivasinya? Kalau motivasi awalnya sih sebenarnya karena cita-cita saya dari kecil tuh saya pengen melanjutkan perguruan tinggi di daerah Jogja yang terkenal sebagai kota pelajar. Nah, tapi saya juga mikir kalau misalnya nanti ketika saya datang ke Jogja itu pas saya kuliah, waktu mau kuliah itu saya mungkin kayak apa ya? Adaptasinya tuh susah. Sulit gitu ya. Iya, terus pasti. kayak mungkin kaget sama keadaannya. Nah, mungkin bisa orientasinya mulai dari SMA ini. Nah, mulai dari SMA ini kan saya sudah mengenal, oh ternyata lingkungan Jogja tuh kayak mana, daerah Jogja tuh gimana. Walaupun saya mungkin nggak langsung di kota Jogjanya ya, tapi di Gunung Kidul yang Iya. dari Provinsi DIY DIY. Yogyakarta juga ya, itu sudah suatu anugerah buat saya bisa hadir di tempat ini. Wah, keren banget ya Sobat Dominic. Oh ya, dulu itu waktu mau ke sekolah di SMA Dominikus Wonosari ini, emang tujuannya tuh dari diri sendiri atau disuruh orang tua atau apa? Ada dorongan yang lain? Ya mungkin pilihannya waktu itu pilihan sekolahnya banyak, salah satunya ada di kota Jogja, tapi saya tuh nggak mau kalau misalnya nggak ada teman di sana. Jadi saya milih yang ada teman saya, kak angkatan saya kan dulu ada sekolah di sini yang satu SMP dengan saya. Iya, Terus iya, saya iya. pengen kayak gini, saya mau sekolah di tempat kakak itu aja gitu.
Oh iya, Sobat Dominik, buat yang penasaran nih, kalau misalkan dari luar Jawa, terus sekolah di Dominikus Wonosari ini gimana? Jadi, di dekat SMA Dominikus Wonosari ini ada asrama putri, khusus untuk putri-putri yang bersekolah di SMA Dominikus Wonosari. Jadi, Sobat Dominik jangan khawatir kalau misalkan mereka ngekos atau apa. Tenang aja, udah ada asrama di SMA Dominikus Wonosari. Nih kita kan udah tanya-tanya tentang Kak Rafa nih. Kalau misalkan aku mau tanya-tanya tentang Vanilla nih yang dari tadi cantik-cantik menjelita. Halo Vanilla. Hai Angel. Lucu banget ya Vanilla, Sobat Dominik. Kalau Vanilla sendiri rumahnya di mana? Di situ. Di situ mana Vanilla? Hai guys, rumah aku jadi di Baliharjo. Kalian pasti kalau ke Baliharjo lihat LP itu depannya ada gang ya, nanti masuk lurus terus, nanti ada perempatan lurus lagi, ada perempatan kecil belok kiri sampai. Jadi gitu, itu denah rumah Vanilla ya Sobat Dominik. Jadi Sobat Dominik ini ada berada di mana saja ya. Ada yang dari Sabang sampai Merauke semua nonton podcast sama ini. Vanilla bisa langsung menuju rutenya. Langsung saja bawa oleh-oleh yang banyak juga biar orang tuanya senang ya Sobat Dominik. Tapi jangan itu ya Sobat Dominik, soalnya udah ada someone. Oh iya, aku mau tanya nih, ada nggak sih pengalaman yang seru nih di SMA Dominikus Wonosari biar Sobat Dominik pada tahu gitu. Kalau dari kedua tamu ini ada nggak yang kayak wow seru banget ternyata gitu. Wow. Ada nggak Vanilla? Ada sih, dari teman-teman kan udah disebutin tadi teman-temannya aktif banget. Jadi jadi teman-temannya itu yang hiperaktif itu tadi tuh kayak buat apa namanya? Apa Nel? Itu main bareng. Kayak enggak bukan main bareng, kayak ada sensasinya sendiri. Jadi kita tuh kayak walaupun kita sedih nangis itu tuh pasti kita bakalan dibuat ketawa sama mereka. Pasti, percaya Sobat Dominik, makanya sekolah di SMA Dominikus Wonosari. Kalau misalkan cerita benar-benar kayak dialamin terus kayak mengenang gitu loh selama jadi siswa SMA Dominikus Wonosari, entah atau kegiatan apa atau ada pengetahuan apa gitu yang bisa, ayo cerita. Kalau dari kegiatan sih ada. Iya, yuk. Kita dari OSIS kan ada wirausaha ya. Terus kita tuh kayak jualan-jualan gitu, salah satunya jualan pie sama cookies. Nah biasanya kalau pertama-tama dulu tuh kita masaknya di sekolah. Tapi karena suka kayak kelamaan dan di sekolah kalau sampai malam itu kan ya nggak boleh, selain nggak boleh juga kayak guru-gurunya kan cuma ada beberapa, yang lainnya kan pasti guru-gurunya udah pulang, jadinya kurang pengawasan. Jadi kita nih ada satu rumah teman kita namanya Akbar, kita pasti kalau masak ke sana. Nanti bener banget. ya Angel tuh juga ikut. Kalau Karafa kan asrama, jadi kalau keluar paling ya sampai sore aja, kalau sampai malam kan enggak. Terus biasanya kita tuh masak sampai jam 7-an lah kira-kira. Ya kan? Iya, itu seru banget Sobat Dominik. Kalau Sobat Dominik penasaran nih, Kak, OSIS di SMA Dominikus ini jangan dianggap sepele. OSIS di SMA Dominikus ini super duper aktif. Tentang kewirausahaan juga kita aktif, jual pie, jual cookies, itu rame banget kita jual di gereja-gereja gitu atau di lingkungan sekitar. Dan banyak loh Sobat Dominik yang suka, katanya enak sih. Enak banget. Terus buatan anak bangsa. Iya bener banget. Ini makanan sehat dan sangat menagih ya. Dari asli Gunung Kidul loh Sobat Dominik. Iya Sobat Dominik, ayo dong cobain cookies sama pie kita. Oh iya, aku juga mau cerita nih Sobat Dominik. Jadi kan dulu kan aku kan juga ikut bikin cookies ini. Itu tuh kayak yang aku rasain itu seru iya, takut iya, terus kayak was-was juga iya. Kalau serunya sendiri sih seru banget ya, pasti dari sore kita kayak beli bahan, siapin ini itu, dan itu tuh nggak kerasa karena kita tuh ngejalaninnya bareng-bareng Sobat Dominik. Ada berapa orang ya Vanel kemarin dulu itu? Sekitar 7 atau 5, ya sekitar 7, 6 atau 7, 8 gitu. Dan itu tuh kita tuh kayak nggak pilih-pilih temen juga nggak, jadi kayak kita ngejalaninnya enjoy banget sih. Kayak kita beli kesini bareng-bareng, kita pergi kesini bareng-bareng, terus kayak iya bener banget, kerjasamanya itu bagus banget. Terus kita juga masak, tapi kita tuh kayak nggak malas-malas gitu. Jadi kalau udah ada bahan ya kita langsung masak. Kita ada yang aduk adonan, ada yang siapin loyang, ada yang siapin cetakan, ada yang siapin kuning telur buat dioles gitu. Terus kalau misalkan bahannya habis ya kita beli bareng-bareng gitu. Jadi kayak nggak ngebosanin gitu loh Sobat Dominik, kan kita tuh bekerja samanya solid. Jadi kayak terus juga itu rumah paling terdebes itu rumahnya Akbar ya Sobat Dominik, karena paling dekat,
paling di tengah-tengah dan paling nyaman ya. Semuanya tuh baik banget. Makasih Akbar. Terus kalau misalkan untuk was-was dan sedihnya, kalau was-wasnya itu pasti karena kita pulangnya malam, terus rumahnya ada yang di Sabang, ada yang di Merauke, Sobat Dominik jauh banget. Aku jauh. Iya. Aku punya cerita deh kalau soal takut-takut was-was Iya, kayak apa itu? Kamu masih kan nggak? Yang kita, nah Sobat Dominik kan waktu itu kami juga pernah mau masak tuh. Iya. Mau masak pai sama cookies. Karena waktu itu stoknya udah habis, tapi pembelinya masih pengen lagi gitu loh. Iya, benar. Akhirnya untuk memenuhi stoknya itu kami tuh sekitaran jam 6 deh kayaknya itu. Pulang gereja ya, Pulang Sobat gereja, Dominik. Pulang gereja banget. Terus langsung beli bahan, pokoknya gercep-gercep beli bahan. Terus nah Angel sama Vanilla ini ke sekolah. Ini seru banget sumpah. Nah, itu, mereka tuh takut banget. Terus kemana aku sama Kevin jalan, teman kami lagi, aku sama Kevin jalan, pasti ngekor. Jangan tinggalin kalian. Soalnya kalau Sobat Dominik mau tahu aja nih, aku sama Vanilla itu penakut banget. Jadi kalau kita tuh bukannya nggak kuat iman ya Sobat Dominik, kita tuh imannya kuat banget. Di hati kita ada Tuhan Yesus. Tapi kita tuh takut kalau misalkan cuma was-was aja sih Sobat Dominik sebenarnya. Jadi kita gandengan sampai 6 orang kayaknya, 6 orang gini jejer, terus kita ambil kompor, ambil oven. Iya, sebenarnya nggak ada apa-apa. Jadi karena kitanya sendiri ya, kayak was-was sendiri ya, takut sendiri sama diri kita sendiri. Jadi itu kali ya penyebabnya takut. Terus kalau misalkan pulangnya malam, terus kita rumahnya jauh-jauh, terus tapi kalau sambil di jalan tuh kayak senang gitu loh, kayak asik banget hari ini sumpah. Kalau misalkan habis bikin pie, habis bikin cookies itu seharian rasanya kayak full senyum gitu loh Sobat Dominik. Kayak kita tuh senang gitu, ketemu temen tuh kayak ngecas energi banget, kayak seneng banget rasanya. Pasti Sobat Dominik penasaran kan? Makanya yuk join di SMA Dominikus Wonosari biar bisa masak-masak bareng, Iya. ngapa-ngapain bareng. Iya, tapi besok kita juga mau bikin cookies sama pie lagi ya, Vanilla. Iya tuh, diusahain. Iya, terus banyak banget tuh Sobat Dominik yang suka gitu. Enak banget. Enak banget. Kamu nanya rasanya gimana? Enak banget Sobat Rasanya Dominik. mantap Sobat Dominik. Recommended. Terus aku juga mau tanya nih sama Vanilla sama Apa Kak Rafa nih? juga. Ada nggak sih pengalaman yang itu tuh kayak sedih nggak bisa diulang tapi kok udah lewat gitu, kayak pengalaman di SMA Dominikus Wonosari. Kalau aku sih waktu pas kita kontemplasi sama suster itu kali ya, itu seru banget Sobat Dominik. Oh iya. Kontemplasi sama kontemplasi. Iya, jadi di SMA Dominikus Wonosari itu sering ngadain sharing, kontemplasi gitu Sobat Dominik. Jadi kayak kita tuh nggak ngerasa bosen gitu loh sama metode pembelajaran. Jadi kita tuh kayak dihibur. Kalau waktu kita kontemplasi itu, kita tuh sama suster Reni, suster kita tersayang itu di aula bawah itu semua pecah banget sih Sobat Dominik. Itu kayak sedih campur aduk, seneng juga campur aduk. Tapi kita tuh dirangkul semua di SMA Dominikus Wonosari tanpa membeda-bedakan. Jadi kita tuh satu gitu. Terus kalau Vanel sendiri atau Kak Rafa ada cerita apa gitu? Siapa dulu? Kamu. Rebutan. Cerita yang sedih tapi nggak bisa diulang. Iya. Apa ya? Ada histori tertentu gitu yang kayak, wih gitu. Oh, mungkin apa ya? Kayaknya ada deh satu. Nah, waktu itu kalau nggak salah kelas meeting. Nah, kelas meeting OSIS ya waktu itu. Iya, Nah, kan kegiatannya dari OSIS. Aku waktu itu menjabat sebagai ketua OSIS. Nah, terus kayaknya waktu di akhir ini tuh aku tuh kayaknya udah capek banget. Terus ada satu lomba yang gagal. Soalnya waktu itu alat dan bahannya itu kurang dipersiapin dengan matang untuk lomba yang ini, sehingga terpaksa dialihkan ke lomba diganti gitu loh. Sebenarnya untung banget punya cadangan lomba ya. Iya. Tapi ya mungkin ada beberapa teman kita ya yang bilang, "Weh, OSIS nggak siap gitu, OSIS nggak siap." Sebenarnya tuh bukan nggak siap. Kalau misalnya gitu, tolong ya dibantu gitu kan. Iya. Pasti kita juga butuh bantuan. Nggak hanya pengurus OSIS gitu. Pengurus OSIS kan nggak banyak juga. Tentu butuh bantuan dari orang lain. Nah, setelah kegiatan itu, aku tuh nangis. Nah, yang bikin harunya lagi tuh teman-teman OSIS yang lain tuh pada datang kumpul-kumpul, udah nggak apa-apa, kayak nguatin gitu loh. Terus yang bikin harunya itu bukan haru karena sedih, tapi haru karena senang. Nah, itu pengen banget terulang lagi. Itu ya Sobat Dominik, keren banget loh. Jadi ketua OSIS itu nggak gampang dan Kak Rafa bisa ngelewatin itu. Kalau dari Vanilla sendiri ada nggak nih cerita yang mengesankan gitu?
Kalau aku sih kangen ya, kangen kan juga sedih-sedih gitu. Yes. Waktu itu kan aku suka latihan nari sama Jessica sama Mbak Irin. Iya. Buat tampil di acara ulang tahun Santo Dominikus di Don Bosco Jogja sana. Nah itu tuh setiap sore, setiap pulang sekolah pasti latihan bertiga. Kadang-kadang juga ditemenin teman-teman yang lainnya. Kayak habis itu kita bakalan makan nasi padang bareng, minum es teh kita bareng. Jadinya tuh kayak itu tuh momen yang berharga banget. Waktu itu tuh seneng banget tapi juga sedih karena capek. Terus sekarang kayak kangen banget rasanya momen itu. Iya Gitu. Sobat Dominik, banyak banget peristiwa-peristiwa yang bikin kita tuh kayak flashback, kayak kita tuh kangen, kita pengen mengulangin itu. Makanya kita harus nikmatin pengalaman yang kita rasain pada saat ini, maupun sedih maupun senang, karena itu tuh nggak bakal keulang lagi Sobat Dominik. Terus oh iya, ada nggak sih harapan untuk SMA Dominikus ke depannya nih, biar teman-teman Sobat Dominik di rumah tahu? Dari Vanilla atau Karavan sendiri atau apa? Harapan untuk SMA Dominikus, Iya. yang pasti semoga makin jaya, terus semakin menciptakan anak bangsa yang berprestasi, unggul, dan dapat membangkitkan Indonesia. Oke, keren banget, bagus banget. Kalau dari Vanilla, harapannya untuk SMA Dominikus ini apa? Kalau dari aku harapan untuk SMA Dominikus agar SMA Dominikus tetap menjadi sekolah yang maju, juga dapat menjadi rumah bagi murid-murid siswa-siswi maksudnya kayak kami ini, terus bisa menjadi wadah bakat-bakat kami juga dan tetap menjadi sekolah yang eksis. Oke, Biar keren. Kalau dari aku sendiri, harapan untuk SMA Dominikus tercinta ini, semoga kedepannya sekolah SMA Dominikus Wonosari ini makin aktif dan siswa-siswanya yang bergabung di dalamnya itu juga inovatif, dan kita tuh kayak semua itu bergabung gitu loh, biar mengupgrade diri kita menjadi lebih baik. Dan semoga SMA Dominikus Wonosari makin jaya. Sebelumnya kita ada salam veritas nih. Ayo kita sama-sama salam veritas. Salam veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Terus Yang SMA Dominikus Wonosari tuh Yuk. SMA Dominikus Wonosari School of Leadership and Entrepreneurship in Veritas. Yes, jangan lupa bergabung di SMA Dominikus Wonosari. Ayo. Bye.